Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tonjana Damanik dari kelas 4 pagi B dengan NIM 203306010043. Di sini saya akan membuat video tentang mempraktikkan teknik mengajar perseorangan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah micro teaching dari dosen pengampu Ibu Depita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dadah. Oke, semuanya selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, Ibu harap baik ya, karena kan ini masih pagi, jadi masih muka-muka segar ya. Oke, sebelum lanjut topik materi kita hari ini, masih ada yang ingat topik semalam? Udah lupa Bu. Oke, nanti diulangi lagi ya Kesia di rumah, biar makin paham. Oke, sebelum itu kita akan memulai topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek. Semuanya tolong buka bukunya ya Kesia. Ibu akan membacakan apa aja itu meneladani kehidupan dari cerita pendek. Tolong tulis apanya aja ya, inti-inti besarnya. Oke Bu. Oke, Ibu akan membacanya. Meneladani kehidupan dari cerita pendek. 1. Mengidentifikasikan nilai-nilai kehidupan cerpen. Di sini ada dua, yaitu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Yang kedua itu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Kedua itu mendeskripsikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen. Di sini juga ada dua. 1. Menentukan nilai kehidupan dalam teks cerpen. 2. Mendeskripsikan nilai kehidupan dalam teks cerpen. Ketiga, menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Di sini juga ada dua, yaitu 1. Menentukan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang kedua, menelaah teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah. 4. Mengonstruksi sebuah cerpen dan memperhatikan unsur-unsur pembangunan. Di sini juga ada pembagiannya dua. 1. Menentukan topik. 2. Menulis cerpen dan memperhatikan unsur-unsur. Oke, Ibu akan lanjut menjelaskan apa aja itu unsur-unsur dari cerpen. Tolong ditulis ya, ini sangat penting. Unsur-unsur cerpen itu ada 7, yaitu 1. Tema, 2. itu tokoh atau penokohan, yang ketiga itu alur cerita, yang keempat latar waktu, yang kelima gaya bahasa, yang keenam itu sudut pandang, dan ketujuh itu ada amanat. Oke? Sudah kita Bu. akan lanjut ya, yang bagian B. Mendeskripsikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerpen. Ibu akan lanjut ya, tolong dipahami. Satu itu nilai-nilai dalam teks cerpen. Di sini nilai dalam teks cerpen itu ada 4, yaitu 1. Nilai moral, 2. Nilai sosial, ketiga itu ada nilai budaya, dan keempat itu ada nilai politik. Oke, tolong diingat ya guys ya. Dan kedua yaitu ada sini nilai-nilai kehidupan pada cerita pendek dan nilai moral. Di sini ada beberapa nilai-nilai kehidupan pada cerita pendek. Itu ada 8, yaitu ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai religius, ada nilai budaya, ada nilai pendidikan, dan ada nilai etika dan estetika, dan ke-8 itu ada nilai politik. Oke, jeda dulu Bang. Oke, ini tadi ada ketinggalan ya. Bagian A itu mengidentifikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu cerpen. Cerpen adalah merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dan ada juga definisi lain, cerpen adalah cerita pendek jenis karya sastra berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas serta menceritakan suatu kisah fikti yang berpusat pada satu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaian. Oke, Kesia? Bu. Bu akan lanjut jenis-jenis cerpen. Jadi jenis-jenis cerpen itu ada 3, yaitu jenis cerpen pendek, cerpen sedang, dan cerpen panjang. Oke, nanti kalian cari itu ya, apa aja cerpen pendek, sedang, dan panjang. Oke, Kesia? Dan di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri cerpen. Di sini ada contoh cerpen. Robohnya surau kami. Ibu akan membacanya ya. Sebentar ya. Robohnya surau kami.
itu oleh AA Nafis. Baik, Ibu akan membacanya ya secara ringkas saja. Oke, baik, Ibu akan membacanya. Alangkah terkenjangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpangku panas, merintih kesakitan dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka lalu bertanya kepada mereka di neraka semuanya. Akan tetapi sebagaimana Haji Saleh orang-orang itu pun tak mengerti juga. Ya, ini ceritanya sangat singkat ya, namanya juga cerita pendek. Jadi di sini Ibu akan jelaskan ciri-ciri cerita pendek, yaitu satu, ceritanya fiktif. Yang kedua, berfokus pada satu aspek cerita. Yang ketiga itu mengungkapkan masalah yang terbatas. Yang keempat, cermat yang jelas. Yang kelima, pendokannya sangat sederhana. Yang keenam, kisah semuanya tokoh. Yang ketujuh itu pendek atau singkat. Oke, jalan dulu Bang. Oke ya, Ibu akan lanjut. Ini tadi bagian B yang tadi itu ketinggalan ya. Ini bagian B yang mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerpen. Di sini ada nilai-nilai dalam teks cerpen. Nilai-nilai dalam teks cerpen itu ada 4, yaitu Ibu sebutkan di sini ya. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai politik, dan nilai budaya. Nanti apa aja itu nilai moral, sosial, dan budaya politik nanti cari tahu ya. Oke, Ibu akan lanjut. Kedua itu nilai-nilai kehidupan pada cerita pendek. Di sini ada nilai kehidupan pada cerita pendek ada 8, yaitu Ibu akan sebutkan ya. Itu satu ada nilai moral, nilai sosial, nilai religius, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai etika dan estetika, dan ke-8 itu ada nilai politik. Oke? Skip Bang. Oke, Ibu akan lanjut. Tadi kan Ibu ada membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul tadi Robohnya Surau Kami kan? Jadi Ibu akan menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen judulnya Robohnya Surau Kami, yaitu yang perlu kita ambil dari cerita pendek tersebut, yaitu dari nilai sosial. Jadi yang kita ambil dari sosialnya yaitu kita harus hidup dalam kondisi yang harmonis dengan masyarakat lain dan tak lupa juga tolong menolong sesama manusia. Mengerti dari situ Kesya? Mengerti Bu. Oke. Dan juga dalam cerita pendek itu dengan judul Robohnya Surau Kami, di sini juga terdapat ada nilai religius yang dimana yaitu agar kita tak lupa beribadah kepada Tuhan sembari berbuat kasih pada sesama manusia, sesama umat manusia. Oke? Oke Bu. Udah paham sampai di situ Kesya? Ada pertanyaan? Sejauh ini ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada Bu, sudah paham. Oke. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan dari A sampai ini Ibu harap Kesya mengerti ya. Oke, jika tidak mengerti nanti diulang kembali ke rumah ya, supaya lebih memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Oke, Ibu akan lanjut ya. Kita akan masuk bagian C, yaitu yang dimana menganalisis unsur-unsur pembangunan cerpen. Unsur-unsur pembangunan cerpen yaitu ada unsur intrinsik. Jadi Ibu akan membacakan di sini apa itu unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik adalah unsur pembangunan cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsiknya adalah apa? Komponen-komponen dari bangunan tersebut. Oke, jadi Kesya mengerti kan itu? Paham Bu. Jadi komponen-komponen bangunan tersebut. Jadi unsur-unsur pembangunan cerpen yaitu ada tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Oke? Skip Bang. Oke, Ibu akan lanjut ya. Dan juga apa saja itu contoh
contoh unsur intrinsik itu contohnya itu ada tema, amanat, tokoh, watak, latar atau setting, alur dan sudut pandang. Oke. Jadi unsur-unsur pembangunan teks narasi yaitu ada dua, yaitu unsur intrinsik. Sini mau sebutkannya. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun dalam cerita yang meliputi tema, alur dan tokoh dan seterusnya. Oke. Dan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun dari luar cerita. Oke. Mengerti dari situ? Mengerti, Bu. Oke, udah mengerti dari situ guys ya. Mengerti, Bu. Apa aja itu unsur intrinsik dan contoh-contohnya. Jadi tadi unsur pembangunan teks narasi yaitu ada dua ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yaitu dari dalam cerita dan dari luar cerita. Oke, mengerti ya? Ibu harap mengerti ya. Oke, kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu menelaah teks cerpen. Struktur dan kaidah menelaah adalah mencermati atau memilah dan mengamati suatu cerpen. Skip dulu, Bang. Ya, Ibu akan lanjut ya ke bahasan selanjutnya yang tadi menelaah teks cerpen. Struktur dan kaidah menelaah adalah mencermati atau memilah dan mengamati suatu cerpen. Baik, di sini Ibu akan bacakan apa aja itu struktur cerpen. Tolong catat ya. Struktur dari cerpen yaitu ada abstrak. Tolong catat Kesya. Ya, Bu. Ada abstrak. Sudah? Ya. Orientasi. Sudah? Sudah, Bu. Aplikasi. Sudah? Ibu ya, Bu. Lama sekali Kesya. Sudah, Bu. Evaluasi. Ya. Resolusi. Ya. Udah? Dan ada koda. Oke, itu adalah bagian-bagian dari struktur dari cerpen. Jadi nanti Kesya, apa itu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda, itu kamu nanti cari tahu ya, apa aja itu, apa aja yang dimaksud dan apa aja contohnya. Oke? Baik, Bu. Tolong nanti cari tahu ya di rumah. Pokoknya harus cari tahu nanti hari kedepannya Ibu akan tanya. Oke, kita akan lanjut kaidah kebahasaan cerpen. Jadi ada sini beberapa kaidah dari kebahasaan cerpen, yaitu ada 1. Kalimatnya banyak. 2. Banyak menggunakan kata penghubung. 3. Banyak menggunakan kata kerja. Oke, Ibu akan lanjut ya. Ini bagian D, yaitu mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Baik, Ibu akan baca di sini. Itu 1. Menentukan topik. Jadi di sini siapa yang Kesya tahu menentukan topik? Cara menentukan topik? Enggak tahu, Bu. Oke, Ibu akan sini jelaskan ya. Baik, untuk menentukan topik cerpen, di sini ada caranya, yaitu kita harus membaca semua paragraf dengan teliti, kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Yang kedua itu terlebih dahulu kita menemukan kata kunci dari apa yang kita baca cerita pendek tersebut. Sampai di mana tadi? Menentukan topik ya, cara menentukan topik. Ibu kan ulang ya. Ya, Bu. Pokoknya harus ingat, yaitu kita harus membaca semua paragraf dengan teliti, mulai dari kalimat pertama sampai terakhir. Dan kedua yaitu terlebih dahulu kita menemukan kata kunci dari bacaan kita, dari cerita pendek yang kita baca. Oke? Ya, Ibu akan lanjut. Apa saja itu topik dari cerpen? Yaitu memang di sini banyak topik-topik dari cerpennya. Jadi Ibu menyebutkannya cuma beberapa aja. Jadi yaitu ada topik cerpen tentang persahabatan, dan ada juga pendidikan, ada juga tentang motivasi, dan ada juga tentang kehidupan kita sehari-hari. Nanti kan
Tapi cerpen itu kan banyak, nanti kayak saya cari ya di buku panduan tadi Google. Ya Bu. Terus ibu akan lanjut untuk sebuah cerpen. Kita juga perlu memperhatikan apa namanya unsur membangun sebuah cerpen tersebut. Jadi unsur sebuah cerpen yang kita perlu untuk memperhatikan unsur pembangunan cerpen, yaitu kita menggunakan tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Oke? Dan juga di sini dalam cerpen juga ditemukan ada majas. Majas dalam cerpen itu apa aja? Kesya, apa aja itu majas dalam cerpen? Kurang tahu Bu. Kurang tahu ya? Oke, di sini bukan sebutkan ya. Nanti kalau kurangnya kamu cari tahu ya di Google atau di buku panduan kamu. Baik. Oke, di sini ibu akan sebutkan majas dalam cerpen itu apa saja. Yaitu di sini ada majas personifikasi. Nanti kamu cari tahu ya apa yang maksud dengan personifikasi. Dan yang kedua itu majas metafora. Dan yang ketiga itu asosiasi. Yang keempat itu hiperbola. Yang kelima itu litotes. Yang keenam itu paradoks. Nanti ibu harap kamu mencari tahu apa itu yang definisi personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola, litotes, dan paradoks. Oke, dari semua yang ibu jelaskan, apakah Kesya sudah mengerti semuanya atau ada yang belum? Bu, kurang paham di bagian yang menganalisis unsur-unsur pembangunan cerpen. Boleh iya. dijelaskan kembali Bu? Oh boleh, Bang, terus skip. Oke, tadi kamu yang tidak mengerti bagian menganalisis ya? Ya Bu. Menganalisis unsur-unsur pembangunan cerpen. Benar sekali. Oke, ibu akan baca ulang ya. Tolong dipahami ya Kesya. Iya Bu. Baik, menganalisis unsur-unsur pembangunan cerpen yaitu unsur-unsur pembangunan cerpen yaitu ada dua. Yaitu apa tadi ibu bilang? Unsur apa? Unsur-unsur cerpen. Ya, Ada dua. itu tadi ada. Oke. Unsur-unsur pembangunan cerpen yaitu ada unsur intrinsik. Ya. Apa? Unsur apa? Intrinsik. Oke, intrinsik ya guys ya. Jadi kita dalam ini kan bahasa Indonesia, jadi ada saatnya kita bercanda tawa ya. Benar. Ada saatnya untuk serius dan ada untuk bercanda. Oke, ibu akan lanjut unsur-unsur pembangunan cerpen. Jadi di sini ada unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun. Itu unsur pembangun dalam cerpen tersebut. Oke? Baik Bu. Unsur pembangun dalam cerpen supaya cerita pendek tersebut bisa apa? Bisa terjalin dan bisa bagus. Oke, sampai di mana tadi? Unsur-unsur pembangunan cerpen ya. Ya Bu. Oke, ibu akan ulang ya guys ya. Unsur-unsur pembangunan cerpen yaitu ada unsur intrinsik. Tolong catat ya guys ya, supaya nanti kamu bisa ulang di rumah. Iya Bu. Atau hari kedepannya ibu akan tanya, kamu harus tahu. Jadi unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Dan jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsiknya itu adalah komponen-komponen bangunan. Apa aja itu komponen-komponen dari bangunan tersebut? Oke, jadi unsur-unsurnya yaitu ada tema. Tolong catat ya. Iya Bu. Ada tema, ada tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Oke, skip Bang. Oke Kesya, tadi kan yang kamu pertanyakan mengenai menganalisis unsur-unsur bangunan cerpen. Ibu sudah baca ulang. Jadi dari situ kamu udah mengerti? Sudah Bu. Oke, jadi dari yang ibu baca lagi, bagian mana yang kamu belum mengerti Kay? Bagian ini Bu, saya belum paham bagian mengonstruksi sebuah cerpen. Boleh dijelaskan kembali Bu? Oh iya boleh, ibu akan jelaskan kembali ya Kay. Skip Bang. Baik, tadi yang kamu tidak mengerti bagian D ya, Ya, Bu. tentang mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Benar sekali. Oke, ibu akan baca ulang ya Kesya. Ya Bu. Di sini kan mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan.
Jadi di sini kita itu disuruh bagaimana cara menentukan topik dari cerpen, ya. Jadi menentukan topik atau cara menentukan topik cerpen yaitu satu, tolong ingat ya, atau ditulis saja supaya kamu paham. Ya. Oke, satu, kita harus membaca semua paragraf dengan teliti dan cermat. Nah, skip bang. Ya, oke. Ibu akan ulang ya, Kay. Iya, Bu. Pertama itu kita harus membaca semua paragraf dengan teliti dengan mulai dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Oke, yang kedua itu sebelum kita membaca sebuah cerpen, kita temukan dulu kata kunci dari cerpen yang kita baca. Apa aja itu inti besarnya dan pokoknya apa kata kunci dari cerpen tersebut yang ingin kita baca. Oke? Oke, paham, Bu. Baik. Dan ibu akan lanjut ya supaya kamu lebih paham dan mengerti apa yang ibu akan jelaskan tadi. Dan nanti jika nanti ada kita ulangan harian, semoga kamu bisa memahami dan mengingat topik yang ibu ajarkan ke kamu. Oke? Insya Allah, Bu. Baik, ibu akan lanjut apa saja itu Oke, ibu akan lanjut apa saja itu topik dari cerpen. Di sini kan ada beberapa topik dari cerpen ya. Jadi ibu akan sebutkan beberapa lagi. Tadi kan ibu tadi ulang-ulang. Nah, jadi bukan ulang ya, supaya kamu lebih mengerti dan paham. Iya, Bu. Oke, topik dari cerpen itu ada beberapa di sini yaitu tentang topik persahabatan. Ada topik tentang persahabatan. Contohnya kamu, Kesha, dengan sahabat kamu apa aja itu cerita pendek kalian, pengalaman kalian, sewaktu kecil atau semasa sekolah SD gitu ya. Iya, Bu. Dan kemudian itu tentang pendidikan. Contohnya kamu menuliskan cerita pendek dengan tentang pendidikan kamu dan juga teman kamu ya. Dan ketiga itu ada topik cerpen tentang motivasi. Apa motivasi kamu untuk selanjutnya, motivasi kamu untuk kedepannya supaya kamu lebih sukses untuk kedepannya ya. Iya, Bu. Dan yang keempat itu kehidupan sehari-hari itu contohnya kamu menulis sebuah cerpen tentang kehidupan kamu sehari-hari. Kamu hari ini gimana, hari sebelumnya itu, ini dan selanjutnya. Oke? Mengerti ya? Iya, Bu. Ibu harap kamu mengerti tentang topik cerpen. Tentang apa itu tentang persahabatan. Baik, Kesha, sampai di mana tadi? Itu sampai topik dari cerpen ya. Jadi tadi ada bukan lah ya. Ada persahabatan, pendidikan, motivasi dan kehidupan sehari-hari. Baik, ibu akan lanjut. Untuk sebuah cerpen kita juga perlu memperhatikan unsur pembangunan dari cerpen tersebut. Yaitu unsur pembangunan dari cerpen yaitu ada di sini tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang dan amanat. Oke, udah kamu ingat? Apa itu unsur pembangun dalam cerpen? Nanti ibu tanya ya, kamu harus tahu. Nanti ibu akan ibu buat ulangan harian buat kamu supaya kamu lebih paham dan mengerti tentang. Baik, ibu akan lanjut ya. Dan juga dalam cerpen itu ada majas. Majas dalam cerpen itu apa saja? Ibu akan sebutkan di sini ya, majas dalam cerpen itu apa saja. Yaitu tadi kan ibu dia jelaskan ya, beberapa majas dari cerpen itu ada 6. Apa aja tadi kamu? Ada 6. ya, ada 6 ya, oke. Iya, Bu. Yang 6 itu apa saja tadi? Ibu kan ada jelaskan, ada personifikasi. Yang Lupa, kedua, Bu. Gak lupa ya. Jelaskan lagi, Bu. Ibu akan jelaskan ulang ya. Jadi majas dalam cerpen itu ada 6. Mungkin ada lagi yang nanti kamu cari tahu ya, entah dicari di Google dan buku paduan kamu. Oke? Jadi majas dalam cerpen itu ada 1 personifikasi. Tolong kamu tulis supaya kamu ingat. Iya, Bu. 1 ada personifikasi. 2, Bu. Yang kedua itu ada metafora. Lagi, Bu. Yang ketiga itu ada asosiasi. Lagi, Bu. Yang keempat ada hiperbola. Kelima, Bu. Ada litotes. Litotes ya, Bu. Iya. Lagi, Bu. Yang keenam itu ada paradoks. Kirain paramet, Bu. Oke, saya jangan bercanda ya, ibu ini serius mengajar. Sudah, Bu. Oke.
majelis dalam cerpen itu. Majelis dalam cerpen itu apa saja? Yaitu tadi ada apa Kay? Ulang coba. Ada metafora, Ya. asosiasi, Ya. hiperbola, Ya. litolesiasi, paradoks. Litoles ya guys ya. Oh iya Bu. Oke. Yang pertama tadi apa? Itulah kan. Makanya Lupa, Bu. yang pertama tadi ada personi. Oh, personifikasi. Oke. Dari 6 majelis ini ada personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola, litoles dan paradoks. Nanti kamu cari tahu ya apa itu yang dimaksud dengan personifikasi, apa yang dimaksud dengan metafora, apa yang dimaksud dengan asosiasi, hiperbola, litoles dan paradoks. Kamu cari tahu apa itu aja contoh-contohnya dan apa ciri-cirinya dan apa aja yang dimaksud dengan personifikasi itu. Baik Bu. Oke. Nah, Ibu udah jelaskan yang kamu tidak mengerti mengenai konstruksi sebuah cerpen yang memperhatikan unsur-unsur pengarang. Jadi dari situ apalagi yang kamu tidak mengerti? Cukup jelas Bu. Oke, cukup jelas. Baik, Kesha, materi kita hari ini tadi kan meneladani kehidupan dari cerita pendek. Ibu Ya, tadi Bu. semua udah jelaskan ya. Ya. Jadi materi kita hari ini kan tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek. Jadi semoga apa yang tadi Ibu jelaskan dari yang mulai pertama menilai kehidupan dari cerpen sampai ke menganalisis dan seterusnya, Ibu harap kamu mengerti ya apa saja itu menilai kehidupan dari cerpen, unsur-unsur cerpen, jenis-jenis cerpen, ciri-ciri cerpen, strukturnya dan unsur-unsurnya. Jadi Ibu harap kamu mengerti nanti karena Ibu akan mengadakan ulangan harian buat kamu. Iya Bu. Oke, skip dulu Bang. Oke, mungkin sampai di situ yang Ibu bisa jelaskan tentang mengenai materi kita hari ini. Ibu harap kamu mengerti ya. Jika ada kesalahan kata atau tindakan dalam Ibu mengajar, semoga nanti lebih ke depannya Ibu akan lebih bagus untuk mengajari kamu. Iya. Oke. Baik, Bu. Jadi Ibu harap hari ini apa yang Ibu jelaskan semoga kamu bisa cermati dan bisa kamu pahamin. Ibu harap ya kamu mengulangnya lagi di rumah. Apa saja itu tadi yang Ibu jelaskan, penjelasan mengenai menilai kehidupan dan dari cerita pendek. Ibu harap kamu mengerti dari yang Ibu jelaskan, supaya Ibu apa namanya, Ibu capek-capek menjelaskan sama kamu tapi kamu tidak mengerti. Iya Bu. Jadi pulang dari sini, pulang sekolah, kamu Ibu harap kamu mengerti ya apa yang Ibu jelaskan tadi, karena nanti suatu hari nanti Ibu akan mengadakan ulangan buat kamu. Jadi apa yang Ibu jelaskan hari ini itu nanti akan Ibu tuangkan ke dalam soal ulangan harian. Baik Bu. Jadi pulang dari sini kamu akan membahas semuanya, unsur-unsur intrinsik apa aja jenis-jenis cerpen. Dan kamu akan mencari apa namanya, membuat iya Kak, Ibu akan memberikan tugas kamu buat tugas buat contoh cerita pendek. Oke. Judulnya apa Bu? Terserah kamu. Tentang- Itu tentang itu tadi ada kan dibuat ada beberapa topik cerpen, yaitu tentang persahabatan, tentang motivasi, tentang pendidikan, tentang kehidupan sehari-hari. Berarti bebas ya Bu? Iya, itu bebas ya, Kay. Terserah kamu mau buat judul apa. Yang penting yang benar-benar terjadi di kehidupan kamu. Baik Bu. Jangan mengada-ngada. Oke Bu. Oke, mungkin itu saja yang Ibu bisa jelaskan. Jadi jika ada kesalahan kata atau tindakan Ibu dalam mengajar kamu, semoga Ibu akan lebih bagus lagi untuk mengajarnya dan kamu bisa lagi lebih dalam memahami apa yang Ibu bisa jelaskan hari ini. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Ibu harap kamu mengerti dan paham. Jangan asal lewat aja gitu. Baik Bu. Oke, Ibu akhiri hari ini. Semoga kamu dapat mengerti ya. Iya Bu. Oke, cukup sekian yang Ibu bisa jelaskan hari ini. Ibu akhiri. Selamat siang, terima kasih. Siang Bu.